Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali mengupdate tahapan budidaya tanaman cabai rawit lokal Salok 2. Ini saya kelola Sobat Tani di perkebunan sendiri, dan rencananya Sobat Tani dalam bulan Februari ini saya akan melakukan pindah bibit dari persemaian ke polybag kecil. Jadi ada beberapa tahapan Sobat Tani yang saya lalui dalam melakukan budidaya ini, dan ini berbeda dengan teman-teman petani yang lainnya. Ada yang langsung melakukan penyemaian dengan langsung menggunakan bibit. Ada juga yang ditaburkan terlebih dahulu di persemaian, kemudian dipindahkan ke polybag yang lebih kecil sebelum pindah tanam ke lahan. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kita akan melihat tahapan-tahapan budidaya cabai lokal Salok 2 yang saya kelola ini. Yang saya sudah lakukan itu Sobat Tani itu tahapan persemaian, kemudian tahapan pengolahan lahan, kemudian tahapan penaburan pupuk dasar dan dolomit. Kemudian yang ketiga saat ini Sobat Tani adalah kegiatan pindah tanam dari persemaian ke polybag kecil. Nah, bagaimana hasilnya Sobat Tani yang saya dapatkan saat ini? Kita akan lihat bersama-sama. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah polybag yang saya sudah isi dengan media semai. Nah, diantaranya adalah yang pertama yaitu pupuk kandang, yaitu dari alas kandang dari ayam petelur yang sudah lapuk Sobat Tani, ada sekitar 1 tahunan. Itu sudah menyerupai dedak halus Sobat Tani, jadi sudah hancur. Nah, itu yang saya gunakan sebagai campuran untuk media semai atau media untuk pindah tanam nanti dari persemaian ke polybag kecil. Nah, kemudian bahan yang kedua yang saya gunakan adalah tanah bakaran yang saya ambil di sekitar kebun Sobat Tani. Ini kebun saya. Jadi tanah saya ambil dari sekitar kebun ini yang sudah ada bedengan-bedengan ini. Itu saya ambil pada lapisan topsoil. Jadi bukan saya ambil pada lapisan bawah, tapi bagian-bagian atas saja lapisan topsoilnya. Nah, kemudian ini nanti Sobat Tani saya lakukan pembakaran, dan itu sudah menyerupai tanah-tanah bakaran warna-warna hitam sudah Sobat Tani. Nah, kemudian itu saya campurkan dengan media semi seperti ini. Saya menggunakan pupuk kandang dari alas DOC ayam petelur. Itu yang saya gunakan yang sudah lapuk setahunan Sobat Tani. Nah, kemudian perbandingannya itu Sobat Tani adalah untuk tanah-tanah bakarannya itu saya menggunakan 2 bagian. Kemudian untuk media dari pupuk kandang atau alas dari DOC itu saya gunakan cuma 3/4-nya saja. Jadi dosis itu lebih kecil atau takarannya lebih kecil daripada media tanahnya. Karena ini masih bahaya Sobat Tani kalau kita menggunakan pupuk dasar dari kotoran ayam, baik itu yang dari alas kandang yang sudah lapuk untuk media semai. Jadi harus kita menggunakan yang sedikit-sedikit saja Sobat Tani kita gunakan. Yang penting ada untuk perangsang pertumbuhannya nanti. Nah, selanjutnya Sobat Tani kita lihat hasil yang saya sudah pindah tanamkan 3 hari yang lalu seperti ini. Nah, inilah bibit yang saya sudah pindahkan dari persemaian ke polybag kecil yang saya sudah isi Sobat Tani seperti ini. Nah, yang saya perlihatkan tadi itu Sobat Tani yang belum saya isi semua. Jadi nantinya saya akan isi semua ini, tapi besok sore baru saya kasih pindah Sobat Tani. Karena ini saya harus lembabkan dulu atau saya siram-siram dulu hingga media ini lembab, baru saya pindahkan nanti. Tetapi yang ini sudah 3 hari yang lalu sudah begini. Nah, yang tinggi-tinggi itu Sobat Tani adalah bibit Salok 2 juga. Itu bersamaan saya semaikan Sobat Tani. Tapi entah kenapa yang bagian-bagian ujung persemaian itu pertumbuhannya sangat cepat sekali. Jadi itulah yang saya masukkan di polybag tersendiri yang sebelah sana.
dengan ini. Nah, jadi inilah hasilnya sobat tani yang kita lihat. Ini sudah berdiri kokoh semua ini. Nah, untuk populasinya ini sobat yang ada sekitar 560 pohon sudah yang saya sudah isikan ini sobat tani. Sekitar 560 pohon, dan ini nanti ada 400 yang saya isi ini sobat tani, ada 400, dan jika masih kurang nanti saya masih tambahkan lagi. Nah, ini 400 polybag yang saya sudah isi ini. Nah, kita lanjut sobat tani. Lahan yang saya sudah lakukan pengolahan dan sudah dilakukan penambahan pupuk dasar dan pupuk organik. Nah, kita lihat selanjutnya sobat tani. Nah, inilah sobat tani lahan yang saya sudah lakukan pengolahan dan saya sudah lakukan pemberian pupuk dasar dan pupuk organik. Nah, seperti ini. Jadi inilah hasilnya. Jadi jumlah bedengan ini sobat tani sebanyak 15 bedengan dengan panjang 30 meter. Nah, panjangnya 30 meter sobat tani. Nah, yang di sana itu adalah saung yang saya buat tempat obat-obatan untuk tanaman saya nanti dan peralatan kebun. Nah, yang di sana itu adalah tempat persemaian yang saya jelaskan tadi. Di situ adalah bibitnya yang saya pindahkan tadi ke polybag kecil. Jadi ada 2 tahap. Saya semaikan terlebih dahulu dengan cara ditabur di tanah, kemudian setelah berdaun 4 saya pindahkan ke polybag kecil. Nah, jadi inilah hasilnya sobat tani. Nah, ini masih ada kelihatan sobat tani kandang yang ada di dalam. Ini saya sudah lakukan rotari sebanyak 2 kali sobat tani, saya lakukan rotari karena ini adalah bekas bedengan dan bedengan yang sudah jadi dan tanahnya masih gembur. Ini campuran tanah pasir sobat tani, jadi ini tidak murni tanah secara keseluruhan, tapi ini ada campuran, ada pasirnya juga sobat tani, pasir-pasir. Nah, jadi nanti sobat tani hasilnya nanti tuh yang saya sudah lakukan pengolahan seperti ini, itu nanti saya rapikan, saya tutup rata, dan nantinya itu saya tunggu hujan dulu baru saya pasang mulsa. Jadi ditunggu dulu lembab, jangan kita pasang sobat tani pemasangan mulsa kalau tanahnya masih belum lembab. Tunggu lembab dulu baru kita tutup mulsa supaya nanti di dalam itu tingkat kelembapannya lebih bertahan nanti sobat tani saat kita lakukan penanaman. Nah, jadi sobat tani jumlah pupuk kandang yang saya gunakan pada bedengan sebanyak 15 bedengan ini saya gunakan 11 karung sobat tani, 11 karung pupuk alas kandang dari kotoran ayam petelur yang sudah lapuk setahunan sobat tani. Itu saya gunakan 11 karung. Kemudian untuk pupuk organiknya itu saya gunakan 1 sak dengan takaran 50 kg. Nah, ini sobat tani saya gunakan 1 sak. Itulah media yang saya gunakan untuk pemupukan dasar ini. Nah, inilah pupuk organik ini sobat tani, saya menggunakan Malaka. Ini saya menggunakan Panbon Malaka. Ini premium berkualitas sobat tani. Ini kandungan dari pupuk Malaka ini yaitu magnesium oksidanya sebanyak 25 sampai 36%. Nah, jadi untuk pupuk Malaka ini lebih dominan pupuk magnesiumnya sobat ya, magnesium. Kemudian kandungan yang lainnya yaitu magnesium oksida 38,38%, kemudian SiO2 39,86%, kemudian kalsium oksida 0,36%, kemudian sulfur 0,06%, kemudian kalium oksida 0,06%, kemudian Ai2O3 ini 0,0
60%, 0,60%, kemudian H2O 3,84%, dan yang paling penting ini sobat tani adalah pH-nya. pH-nya sangat tinggi ini sobat tani, 8,42. Nah, jadi itu kandungan pH di pupuk Malaka ini sangat tinggi, sangat bermanfaat nanti pada saat kita melakukan penanaman pada awal vegetatif tanaman. Nah, inilah fungsinya sobat tani, fungsi dari pupuk Panpon Malaka ini. Nah, ini salah satunya sobat tani, itu berperan utama dalam proses respirasi dan fotosintesis. Kemudian berperan dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan, dan kemudian mencegah rontoknya bunga dan bakal buah. Dan yang tak kalah pentingnya itu pupuk ini sangat ramah lingkungan, yaitu 100% ramah lingkungan. Jadi kita tidak perlu khawatir sobat tani menggunakan pupuk tersebut karena sangat ramah lingkungan. Hanya sobat tani yang pupuk ini kami peroleh dari bantuan dari pemerintah untuk setiap dinas di Kabupaten Nunukan. Nah, ini kami diberikan kelompok tani kami untuk digunakan untuk budidaya tanaman cabai dan tanaman tomat. Nah, itu fungsinya sobat tani yang pupuk ini. Jadi kita berikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penutupan mulsa. Nah, ini berfungsi sebagai pemupukan dasar bersamaan dengan pupuk organik lainnya. Jadi ini sobat tani sebelum melakukan penaburan dolomit, tetapi saya akan lakukan setelah saya lakukan penanaman. Nanti saat saya akan melakukan penanaman atau sebelum pindah tanam, baru lubang tanam itu saya kocor sekaligus dengan dolomit, sekaligus dengan power soil, kemudian silika karbon dan anpus atau fungisida alami. Nah, itu nanti saya akan lakukan pengocoran sekaligus. Jadi hanya di lubang-lubang tanam nanti sobat tani saya akan lakukan pengocoran dengan dolomit. Jadi tidak saya tabur keseluruhan. Nah, untuk media, untuk bibitnya sobat tani saya lakukan pindah ke persemen tadi yang ini. Nah, kondisinya seperti ini sobat tani bibitnya. Nah, ini sudah sangat maksimal sekali. Jadi untuk bibit ini sobat tani saya juga lakukan metode pemupukan. Jadi ini saya sudah lakukan pemupukan 3 kali dengan penyiraman dengan menggunakan pupuk MPK Mutiara Berimbang atau pupuk 16-16. Itu cuma saya berikan 1 sendok makan per tangki 16 liter, baru saya spray, dan setelah itu baru saya lakukan pencucian dengan air bersih dengan penyepraian juga seperti ini. Nah, inilah hasilnya yang saya mau pindahkan lagi. Ini masih banyak sekali sobat tani. Nanti kalau ada yang lebih nanti saya kasihkan petani-petani yang dekat dengan saya untuk dikelola juga. Nah, jadi inilah sini semua sobat tani. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.